Coba deh kita lihat sekeliling kita. Jalan tol membentang, gedung-gedung tinggi di mana-mana. Pembangunan fisik kita rasanya ngebut banget. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak terus bertanya, gimana dengan pembangunan yang nggak kelihatan? Pembangunan cara kita berpikir? Rasanya kok ada yang aneh ya? Fisik kita melesat maju, tapi mungkin jiwa kita justru tertinggal di belakang. Kita tuh gampang banget ya terpukau sama apa yang bisa dilihat mata. Jalan tol baru, bandara megah, pelabuhan modern, semua itu jadi simbol kebanggaan. Tapi gimana dengan kemajuan yang cuma bisa kita rasakan? Kemampuan kita buat berpikir kritis, dalamnya kita bernalar, atau cara kita berdiskusi dengan adab. Itu kan fondasi yang gak kasat mata. Itu infrastruktur jiwa bangsa kita. Nah, dari situ muncul pertanyaan yang paling mendasar. Sebetulnya, untuk siapa sih semua kemegahan ini dibangun? Coba bayangin, kalau jalan-jalan mulus itu nantinya cuma dilewati oleh generasi yang pikirannya macet, yang gampang banget termakan hoax, gampang diadu domba. Bukankah kita ini sama aja kayak lagi membangun istana pasir yang megah tapi rapuh? Obrolan kayak gini emang kadang bikin gak nyaman, tapi justru ini yang paling kita butuhkan sekarang. Makanya, kanal ini ada sebagai ruang buat kita merenung bareng, berpikir bareng. Kalau Anda merasa percakapan ini penting dan perlu dilanjutkan, dukungan lewat subscribe, like, dan share itu bakal jadi energi buat kami untuk terus mengangkat topik-topik penting lainnya. Lagi scroll berita, gitu. Di layar pertama ada foto drone keren banget, jalan tol baru yang megah, atau bandara baru yang berkilauan. Ada rasa bangga lah, keren gitu. Tapi begitu di scroll sedikit, berita berikutnya soal skor literasi kita yang segitu-gitu aja. Atau mungkin Anda lihat perdebatan di medsos yang isinya cuma saling maki, nggak ada argumennya sama sekali. Tiba-tiba, rasa bangga tadi tuh kok jadi aneh ya? Jadi gelisah. Rasanya ada yang nggak sinkron antara megahnya beton yang kita bangun sama rapuhnya cara kita berpikir. Nah, perasaan nggak sinkron itulah yang jadi titik awal kita hari ini. Kita mau coba bedah bareng sebuah alur pemikiran yang menarik banget dari materi kita. Alur ini tuh disusun untuk membawa kita dalam sebuah perjalanan emosi dan logika. Mulai dari marah, terus diajak pikir, sampai akhirnya kita jadi sadar. Ini bukan sekedar diskusi biasa, tapi ajakan buat kita sama-sama membongkar cara kita memandang kemajuan. Betul sekali, dan ini pertanyaan yang fundamental loh. Materi ini tuh bukan mau mengadu jembatan sama buku, bukan itu. Ini lebih dalam. Pertanyaannya itu, kemajuan yang kita kejar itu sebenarnya apa sih? Apa kemajuan itu sesuatu yang bisa diukur pakai kilometer aspal? Sesuatu yang bisa digunting pitanya? Atau jangan-jangan kemajuan itu sesuatu yang nggak kelihatan? Sesuatu yang ada di dalam kepala kita semua. Kemampuan mikir kritis, empati, inovasi. Nah, sumber ini ngajak kita berhenti sejenak buat merenungkan itu. Oke, mari kita mulai perjalanannya. Argumen di sumber kita ini startnya dari pancingan emosi yang kuat. Fase pertama ini bisa kita sebut fase kemarahan yang rasional. Sumber kita sengaja banget nunjukin kontras yang tajam. Di satu sisi, kita merayakan infrastruktur fisik dengan gegap gempita. Tapi di sisi lain, pendidikan rasanya kok kayak anak tiri ya. Anggarannya mungkin besar, tapi hasilnya selalu jadi pertanyaan. Katanya sekolah kita lebih sering jadi pabrik kepatuhan, bukan bengkel pemikiran kritis. Ini jadi ingat perdebatan di rumah saya. Ayah saya kan insinyur, bangga banget sama jembatan yang kokoh. Tapi ibu saya, seorang guru, selalu bilang, apa gunanya jembatan megah kalau yang lewat buang sampah ke sungai? Nah, perasaan itu kayaknya yang mau dibedah di sini. Analogi ibu Anda itu pas banget deh. Itulah intinya kemarahan yang rasional. Dibilang rasional karena marahnya ini bukan marah buta, bukan emosi doang. Ini lahir dari observasi logis yang kita lihat sehari-hari kan. Sumber kita kasih contoh bagus. Kita mungkin bangun gedung sekolah baru yang mentereng, pakai AC, proyektor. Tapi terus kita isi gedung itu dengan kurikulum yang kaku, guru yang kurang terlatih buat dialog, dan ujian yang cuma ngukur hafalan. Hasilnya apa? Cangkangnya indah, tapi isinya kosong. Logika inilah yang bikin marah itu jadi rasional. Ada ketidaksesuaian besar antara sumber daya dan kualitas manusia yang dihasilkan. Itu dia kuncinya. Jadi bukan soal kurang duit ya, tapi lebih ke salah fokus. Kita lebih fokus ke cangkangnya yang kelihatan daripada isinya, gitu ya?
Tepat, dan kemarahan ini jadi pijakan yang kuat untuk argumen selanjutnya. Karena ini menyentuh kegelisahan banyak orang. Orang tua ngerasain, guru ngerasain, bahkan mungkin murid juga. Ada yang salah, tapi susah nunjuknya di mana. Nah, Sumber ini ngasih kerangka buat ngomongin kegelisahan itu. Tapi kan kalau kita marah-marah terus, ya nggak ada solusinya juga. Nanti malah jadi sinis. Dan kayaknya penulis materi ini paham betul. Soalnya setelah manasin emosi kita, alurnya malah belok. Kita diajak berhenti, ambil napas, terus mikir lebih dingin. Fase kedua ini fase mikir. Pertanyaannya di sini tuh mendasar banget dan agak nusuk sih. Kenapa sebuah negara, sebuah sistem, seolah-olah jauh lebih gampang bangun beton daripada bangun manusia? Kenapa bikin gedung pencakar langit rasanya lebih mudah daripada ngebentuk karakter satu generasi? Nah, ini jantung analisisnya. Dan jawabannya, menurut sumber ini, bukan karena pemimpinnya jahat atau bodoh. Jawabannya lebih kompleks, lebih sistemik. Ada 2 alasan utama, paling nggak. Pertama, soal visibilitas dan kepuasan instan. Hasil bangun infrastruktur itu kan kelihatan banget. Jalan tol bisa diresmikan, fotonya bagus buat dipost, namanya bisa diabadikan. Itu ngasih keuntungan politik jangka pendek yang nyata. Sementara kita nggak bisa bilang, selama saya menjabat, kemampuan berpikir kritis warga naik 15%. Susah ngukurnya, apalagi buat jadi headline berita ya kan? Persis. Dan itu nyambung ke alasan kedua yang paling penting. Pendidikan itu investasi jangka amat panjang. Di sumber kita ada contoh bagus soal Korea Selatan. Tahun 60-an, 70-an, pas mereka masih miskin, pemerintahnya investasi gila-gilaan di pendidikan. Bukan cuma sekolah, tapi juga ngelatih guru, ngirim pelajar ke luar negeri. Apa hasilnya kelihatan dalam 5 tahun? Enggak. Ekonomi mereka baru benar-benar melesat jadi raksasa teknologi itu 20-30 tahun kemudian. Politisi yang mulai program itu mungkin udah pensiun pas buahnya dipetik. Pendidikan itu butuh kesabaran visioner. Jadi ini bukan soal niat baik atau buruk, tapi lebih ke sistem insentifnya ya. Sistemnya secara alami memang lebih menghargai hasil jangka pendek yang kelihatan mata. Anda nangkep esensinya. Politisi kan butuh kepilih lagi. Nunjukin jembatan baru jelas lebih efektif buat kampanye daripada kurikulum baru yang hasilnya 20 tahun lagi. Betul. Sistemnya, baik politik maupun sosial, memang bias ke sana. Infrastruktur itu ngasih kepuasan instan. Pendidikan itu nuntut kepercayaan dan pengorbanan untuk masa depan yang mungkin nggak kita nikmati langsung. Nah, diskusi di materi ini ngajak kita untuk nggak cuma nyalain orang, tapi mulai lihat gimana mesin sistem ini bekerja. Oke, setelah diajak marah, terus diajak mikir buat paham akarnya, argumennya membawa kita ke tahap akhir yang lebih bijak rasanya. Sadar. Di sini kesimpulannya bukan lantas stop semua pembangunan, bukan gitu. Argumennya jauh lebih seimbang. Poinnya adalah, infrastruktur fisik itu penting, tapi dia nggak akan ada artinya. Bahkan bisa jadi rapuh tanpa fondasi sumber daya manusia yang kuat. Itu soal hubungan simbiosis antara keduanya, tapi dengan urutan prioritas yang benar. Coba kita pakai analogi lain ya. Infrastruktur fisik itu hardware-nya negara. Jalan, pelabuhan, internet cepat. Sedangkan pendidikan dan budaya berpikir itu software-nya. Apa gunanya punya komputer prosesor tercanggih kalau software-nya penuh virus, lemot, dan nggak produktif? Hardware-nya jadi sia-sia. Tepat. Jalan tol mulus nggak banyak gunanya kalau diisi pengemudi yang egois. Kota modern fasilitas canggih bakal cepat rusak kalau warganya nggak punya rasa memiliki. Wah, saya suka analogi itu. Hardware dan software. Jadi, pembangunan manusia lewat pendidikan itu ibarat kita nginstal software terbaik, yang nantinya nggak cuma bisa jalanin hardware dengan baik, tapi juga bisa bikin hardware yang lebih canggih lagi di masa depan. Tapi sebaliknya nggak berlaku ya. Hardware canggih nggak otomatis nginstal software bagus di kepala penggunanya. Nah, itulah inti kesadarannya. Pembangunan fisik itu alat, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya itu kualitas hidup manusia. Dan itu bukan cuma soal berapa menit lebih cepat sampai kantor kan, tapi juga soal kualitas diskusi kita, kemampuan kita menyelesaikan masalah bareng-bareng. Tanpa fondasi manusia yang kokoh, semua kemegahan itu ya cuma cangkang kosong. Indah di luar tapi rapuh di dalam. Dan untuk mengunci argumen soal pentingnya software atau cara berpikir ini, sumber kita nggak berhenti di analisis sosial politik. Argumennya ditarik lebih dalam lagi ke fondasi filsafat. Di sini, penulisnya mengutip Socrates. Kalimat yang terkenal itu, hidup yang tidak dipertanyakan tidak layak untuk dijalani.
Dan ini bukan cuma kutipan tempelan biar kelihatan intelek ya. Ini jangkar dari semua yang kita omongin. Sama sekali bukan tempelan. Kutipan itu justru inti dari tujuan pendidikan yang seharusnya. Kalau kita bedah, pendidikan sejati itu, menurut alur pikir Sokrates, bukan proses ngisi kepala murid dengan jawaban jadi. Bukan ngasih fakta buat dihafal, terus dimuntahin pas ujian. Pendidikan sejati itu soal menyalakan api keingintahuan, mengajarkan seni dan keberanian untuk bertanya. Bertanya ke guru, ke buku, ke pemerintah, dan yang paling susah, bertanya ke keyakinan diri sendiri. Atau nggak sopan? Sangat tidak nyaman. Mikir kritis itu capek loh. Ia maksa kita keluar dari zona nyaman. Tapi sumber ini negasin, justru di dalam ketidaknyamanan itulah benih kebebasan dan kemajuan sejati ditanam. Masyarakat yang warganya nggak biasa bertanya, itu masyarakat yang rapuh, gampang digiring aux, gampang dimanipulasi, dan cenderung lihat masalah cuma dari satu sisi. Mereka akan jadi masyarakat yang patuh, tapi bukan masyarakat yang berdaya. Jadi, kutipan Sokrates itu pengingat keras bahwa esensi pendidikan itu bukan menciptakan kepatuhan, tapi membebaskan pikiran. Jadi, setelah menempuh perjalanan dari marah, mikir, sampai sadar, apa artinya semua ini buat Anda yang menyimak? Kita baru aja membongkar sebuah alur argumen yang sangat terstruktur. Mulai dari frustrasi, lalu memahami kenapa itu terjadi, sampai kita punya kesadaran baru tentang arti kemajuan. Ada satu kalimat penutup yang bagus banget di materi kita. Jalan tol memang bisa menghubungkan kota-kota, tetapi pada akhirnya pendidikanlah yang menghubungkan kita dengan masa depan. Dan pembahasan kita hari ini, pada akhirnya, meninggalkan sebuah pertanyaan reflektif untuk Anda. Ini bukan pertanyaan buat dijawab cepat. Ini sesuatu buat direnungkan, dibawa-bawa saat Anda lihat berita atau kondisi sekitar. Pertanyaan ini juga diajukan di akhir materi sumber kita. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apa yang lebih kita kejar hari ini? Kemajuan yang sejati atau sekedar tampilan dari sebuah kemajuan? Tidak ada jawaban yang benar atau salah secara absolut. Ini pertanyaan untuk Anda olah sendiri. Dan kami penasaran banget apa yang ada di pikiran Anda. Coba tuliskan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Apakah Anda setuju dengan alur argumen ini? Atau mungkin Anda punya perspektif lain? Mari kita jadikan ruang ini tempat kita berpikir bersama. Tuliskan apapun yang ada di benak Anda di kolom komentar. Dalam perbincangan ini, nggak ada jawaban yang benar atau salah. Justru, diskusi tentang masa depan bangsa ini terlalu penting untuk diwakili oleh satu suara saja. Setiap perspektif Anda, setiap kegelisahan Anda itu sangat berharga dan layak untuk kita dengar bersama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berpikir bersama hari ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.